cewek. Emang gue kurang apa sih? Ganteng iya, kaya nggak juga sih. Tapi kan gue tuh cowok idaman wanita banget. Tapi kenapa cewek yang satu ini nggak berhasil gue dapetin? Gue bingung harus dengan cara apa lagi gue dapetin dia. Oh iya, gue inget si Robi pernah bilang dia kenal dukun yang sakti. Dukun yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapin. Kayaknya nggak ada cara lain nih. Gue harus ke sana. Berapapun pasti gue bayar. Sekarang gue harus cap sana. Om Swastiastu, pemirsa RCTI yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam acara Percikan Dharma. Seperti yang pemirsa telah lihat tadi, bahwa ada seorang pemuda yang sedang merenung dan berpikir untuk pergi ke seorang dukun sakti guna mendapatkan apa yang diinginkan. Kira-kira apa hubungan antara adegan tadi dengan episode kita kali ini? Mari kita saksikan Percikan Dharma kali ini. Kamu ingin konsultasi ya? Kok tahu mbak? Itu ya kata-kata saya. Iya mbak. Mit komat kamit, mit komat kamit, mit komat kamit. Mit komat kamit, mit komat kamit, mit komat kamit. Jeng gonjang gak, jeng gonjang gak, jeng. Swastiastu Aji. Swastiastu Yoni, gimana apa kabar? Iya Aji, kabar baik. Jadi begini Aji, apa kita sedang melihat suatu praktek perdukunan di zaman modern seperti ini. Iya. Nah, saya ingin bertanya kepada Aji, menurut Aji sebenarnya praktek perdukunan ini boleh atau tidak dalam agama Hindu itu, Ji? Terkait perdukunan, jawabannya sebetulnya simpel. Hindu tidak pernah mengajarkan umatnya harus pergi ke dukun. Oh, jadi seperti itu. Jadi dalam agama Hindu tidak diperkenankan untuk pergi ke dukun. Iya, Ji, boleh, ya? boleh dikatakan demikian. Oh, Tidak iya. diperkenankan dan bahkan tidak dianjurkan sama sekali. Oh, baiklah Aji. Aji, ada rekan-rekan kita, para pemuda-pemuda yang membutuhkan penjelasan dari Aji mungkin mengenai praktek perdukunan sekarang ini. Iya. Aji, mungkin kita bisa ke sana, Ji? Ayo. Jangan lupa, ingat, ajaran agama kita tidak pernah menganjurkan umatnya untuk pergi ke dukun. Ya, itulah, itu harus diketahui itu. Jangan salah nih kita. Iya Ji. Aduh Adit, ngapain kamu berbuat seperti ini? Hal ini itu akan merugikan kamu, Dit. Bukannya cewek bakal datang ke kamu, malah cewek itu bakal pergi ninggalin kamu. Jadi mending kamu ikut sama aku dan Aji, kita akan membahas mengenai praktek perdukunan dalam agama Hindu. Yuk Dit. Ayo, Dit, yuk. Bro, nggak dapet objek nih bro. Kacau bro. Damn. Iya Aji, menyambung pembicaraan kita yang tadi Ji, kok saya masih punya banyak pertanyaan dalam pikiran saya. Adit juga saya rasa pasti memiliki banyak pertanyaan Aji. Gimana nih Dit, aku dulu yang tanya atau Adit yang mau tanya duluan? Aku dulu aja. Oke deh, Adit dulu yang tanya. Gimana sih Ji? Menurut agama Hindu itu pacaran yang asik gitu loh. Pacaran yang asik ya, Dit ya? Iya. Sebetulnya
kalau dilihat dari ajaran Hindu kan banyak cara, banyak pola. Tapi saya akan berikan cara yang sangat sederhana. Kita mengenal beberapa kata dalam Hindu yang merupakan bagian dari 4 jalan ya. Nah, tapi dalam hal ini kita akan aplikasikan 3 jalan saja. Yang pertama yang disebut dengan dharma, kedua ya artha, yang ketiga kama. Kama ya. Nah, ini bisa sebetulnya diimplementasikan dalam kaitannya dengan pacaran. Ya, misalnya dharma. Ketika Adit misalnya berencana atau ingin memiliki pacar, Adit harus pada awalnya juga memiliki dharma dalam wujud niat yang baik. Tidak untuk sekedar bermain-main. Nah, ini dulu, niat baik dulu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada keinginan. Kama itu keinginan. Nah, keinginan yang dilandasi dengan niat baik, maka keinginan itu juga akan menjadi sebuah keinginan yang baik. Nah, itu yang kedua. Ini gampangnya ya. Yang ketiga arta. Arta jangan selalu dipersepsikan dengan benda-benda material ataupun uang. Tapi arta dalam hal ini adalah aset yang kita bisa miliki, yang kita gunakan sebagai modal dalam kehidupan. Misalnya apa? Adit sekolah ya, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga kita nanti bisa memiliki keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang kita dapatkan ini juga arta. Artinya dia akan berpengaruh terhadap future, masa depan. Masa depan itu juga aset, itu juga arta, ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita dengan sungguh-sungguh misalnya mengimplementasikan pengetahuan dan skill keterampilan yang kita dapat sehingga menghasilkan sesuatu yang kita sebut dengan dana misalnya atau aset dalam bentuk material. Nah, ini juga aset. Jadi 2 poin ini kan sudah jelas. Yang pertama, 3 poin sudah jelas. Yang pertama dharma, landasan kebajikan, sifat baik, niat baik, keinginan yang baik. Yang kedua ada keinginan ya. Jadi Adit nggak bisa hanya sekedar saya ingin punya cewek, saya ingin punya pacar, lalu keinginan itu setengah-setengah nggak bisa ya. Jadi ada sesuatu yang memang di sana dasarnya selalu baik. Keinginan pun juga, kama pun juga harus baik ya. Yang ketiga baru arta. Jadi arta itu jangan berpikir oh saya harus punya uang, saya mau warisi kekayaan, tidak. Justru apa yang kita miliki itu arta yang paling besar sebetulnya, arta yang paling nilainya tinggi. Makanya kalau mahasiswa ya sekolah ya pengetahuan, kemudian keterampilan kita aplikasikan menghasilkan sesuatu yang bersifat materi. Nah, ini arta ya, kemudian 3 inilah sebetulnya yang bisa dijadikan landasan untuk pacar, kan begitu. Jadi gitu Adit, pacaran itu harus memiliki landasan ya, Iya, Ji, ya. harus ada. Aji, kembali lagi ke masalah praktek perdukunan ini, Iya, Ji. iya. Kok saya masih penasaran ya, Ji? Sebenarnya praktek perdukunan ini berasal dari suatu tradisi atau kebudayaan atau ada di dalam sistem suatu agama? Agama. Oh. Jadi kalau kita bicara dukun atau perdukunan yang merupakan sebuah fenomena alam yang sudah ada sejak ribuan tahun, tidak hanya di negeri ini, tapi umumnya di negeri-negeri timur, bahkan di barat pun sudah hanya tampilannya yang berbeda. Nah, ini sebetulnya merupakan budaya. Kalau kita lihat sekarang budaya adalah hasil karya manusia. Dari mana manusia bisa berkarya? Nah, terkait dengan perdukunan, umumnya manusia itu bisa tahu tentang perdukunan dari alam. Kemampuan manusia untuk menyerap sinyal-sinyal dari alam. Nah, tapi kemudian masalahnya adalah ketika perdukunan sudah menjadi profesi, sudah menjadi salah satu sumber penghidupan. Nah, kemudian ini akhirnya apa? Banyak manipulasi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Banyak manipulasi. Yang jelas pertanyaannya Yoni tadi, itu budaya, bukan agama. Tapi kemudian karena tampilannya seringkali dilakukan oleh tokoh-tokoh agama ataupun busana-busana ataupun simbol-simbol agama, seolah-olah itu agama, sesungguhnya bukan. Oh, jadi seperti itu. Iya. Itu, Dit. Pengetahuan juga ya buat kita, Dit. Sebenarnya praktek perdukunan itu berasal dari kebudayaan. Kebudayaan sebetulnya. Ya. Jadi gini, Ji, Adit ini kan udah terlanjur ke dukun, Ji. Gitu. Jadi kalau menurut Aji, sejauh mana sih perkataan dari dukun itu bisa dipercayai oleh Adit gitu, Ji? Ya, mudahnya begini, Dit ya. Ibarat orang yang sedang meneliti sesuatu, dia memerlukan narasumber. Ya, dia memerlukan sumber-sumber. Nah, karena dia ingin mendapatkan data. Ya, dari untuk observasinya ini, untuk penelitiannya. Nah, ada pergi ke dukun, boleh saja mendengarkan apa kata dukun, tapi itu bukan kata akhir.
bukan kata final. Itu anggap saja sebagai data yang masih mentah, raw data itu masih mentah, masih membutuhkan analisa. Nah, ini yang penting, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, bisa diterima sebagai data mentah, kemudian kita analisa. Jadi kita harus memiliki yang namanya analytical skill, ya, analytical skill, kemampuan untuk menganalisa. Nah, kalau kita lihat kaitannya dengan Hindu apa? Nah, dalam Hindu ada yang disebut dengan Nyaya Darsana. Nyaya Darsana apa itu? Salah satu dari filsafat Hindu. Ya, yang pertama Nyaya Darsana, yang isinya adalah Anumana Pramana. Pramana, ya. Nah, Anumana ini lebih kental hubungannya atau sangat kental hubungannya dengan Laukika. Laukika itu logika. Nah, itu dalam bahasa Hindunya Laukika, ya, logika. Artinya apa? Rasio harus tetap dikedepankan dalam menghadapi segala hal yang terkait dengan kehidupan ini. Termasuk adik tadi. Silahkan Anda mau ke dukun, mau kemanapun itu, ya. Kemudian Anda terima masukan-masukan itu sebagai data mentah yang masih membutuhkan analisa. Harus diproses. Harus diproses lagi. Di sanalah rasio bermain, ya. Itu pun juga belum tuntas nantinya, karena kita harus juga mencari perbandingan. Ya, seperti halnya itulah ibaratnya orang melakukan penelitian untuk menghasilkan sesuatu. Dia tidak bisa hanya mendapat dari satu sumber saja, dia perlu sumber-sumber lain yang valid, kan begitu. Nah, demikian juga ke dukun. Kita nggak bisa menyalahkan dukun juga, ya nggak bisa, karena memang tidak ada larangan untuk tidak boleh menjalankan praktek dukun. Jadi ya, kan? boleh jadi dukun. Nah, seperti di timur ini, itu kan sudah fenomena alam. Ya, zaman kuno sampai zaman modern, dukun itu kan tetap ada, hanya tampilannya beda. Ya, tidak selalu dukun itu tampil seperti yang kita lihat tadi dengan busana yang tradisional, ya, dengan hitam-hitamnya, dengan asap yang mengepul, gitu. Bukan. Coba lihat. Banyak sekali tampilan-tampilan dukun sudah dengan busana gaul, ya, bahkan busana agamis, ya. Tapi prakteknya dukun, ya, hanya tampilannya yang beda. Dan ini kan nggak bisa dicegah, tidak bisa dilarang, ya. Maka sebetulnya kalau kita melihat tayangan tadi atau gambaran tadi atau yang kita saksikan tadi, sebetulnya kita nggak bisa mengatakan bahwa itu agama A yang punya, agama B itu ciri agama A, agama B enggak, ya nggak bisa kita katakan begitu, nggak bisa, ya, karena siapapun akan bisa melakukan praktek dukun dengan versinya masing-masing, ya nggak bisa kita katakan, wah itu item-item pastilah ini orang Hindu, kan gitu, enggak, belum tentu, ya, belum tentu. Nah, ini harus diingat. Tapi kembali untuk Adit, ya, ini untuk yang muda-muda juga ke depan ini. Itu yang namanya sumber data dari manapun, tapi tetap membutuhkan analisis. Jangan pernah ditelan mentah-mentah, karena itu bukan kata akhir. Ya. Anumana Pramana dalam Nyaya Darsana, filsafat Hindu, ada yang namanya Laukika. Itu harus dikedepankan, logika atau rasio. Tetap mendapat porsi terdepan. Nah, inilah yang harus kita kembangkan, ya. Nah, perihal dukun itu kemudian kadang-kadang bisa tepat apa yang dikatakan, itu tergantung bagaimana kemampuan dia menangkap sinyal-sinyal alam. Kalau kebetulan dia memang antena dukunnya bagus, ya, sinyalnya kuat, itu alam akan memberikan informasi. Tapi itu pun juga tetap kita harus compare, kita harus bandingkan. Tetap harus kita bandingkan, nggak bisa. Ya? Ya. Kayak gitu, Dit. Sesuatu itu harus dianalisa terlebih dahulu. Iya, jadi kalau Aji berbicara seperti ini, kita bisa menganalisa juga dong. Iya dong, harus itu. Ya. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin, Ji. Iya. Sekarang kan kita memasuki era modernisasi, Ji. Iya. Di mana kita memposisikan dukun ini pada era modern seperti ini, Ji? Tergantung bagaimana tampilan dukun itu sendiri. Tampilannya, Ji, ya? Ya, tampilannya lihat. Artinya apa? Kalau kita sekarang mengatakan dukun merupakan sosok yang tidak dibutuhkan, tapi nyatanya kok mereka bisa tumbuh subur, bisa semarak. Ternyata kan penggemarnya bukan hanya dari kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan elit juga diam-diam, sembunyi-sembunyi menggunakan jasa dukun ini. Sementara kalangan bawah kan lebih berterang dia, lebih terus terang dia. Tapi yang di atas, kita lihat diam-diam semuanya lari ke dukun. Nah, seperti itu. Posisinya dia apa? Dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Jadi gampang, ya, antara iya dan tidak iya, antara ada dan tiada. Tapi itu tidak akan mungkin dihapuskan. Belum ada hukumnya kok untuk melarang itu.
kan begitu. Iya, sering juga sih kita lihat kita dengar gitu politisi juga ke dukun. Iya, itu sih sudah umum ya, sudah ya. umum. Kadang-kadang, nah kita ini kan lihat kiri kanan, sembunyi-sembunyi kan, sembunyi-sembunyi kan. Takut ketahuan. Nah, tuh takut ya, ketahuan. Padahal apakah itu dibutuhkan ataukah karena tidak pede, kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas dukun itu posisinya antara dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, seperti itu. Ya. Jadi kayak gitu Adit, seperti yang Haji bilang tadi. Adit kan udah terlanjur ke dukun nih, analisa dulu apa kata dukunnya, bener nggak sih dan berguna nggak sih buat Adit. Ya. Dan Haji terima kasih sekali semua Ya, perbincangan sama-sama. kita pada hari ini. Aku harap sih Adit juga bisa Iya, Dit. untuk mengerti ya Adit ya. Yang jelas, Besok jangan diulangi. jangan pernah ketergantungan kepada pihak ketiga, apalagi sosok dukun. Ya, bukan berarti melecehkan dukun, tidak. Lebih baik kita menggunakan kemampuan sendiri untuk menganalisa, mencari solusi. Iya, Haji terima kasih, Adit juga terima kasih. Mungkin kita bisa Ya, bertemu dalam diskusi-diskusi yang selanjutnya, Ya, Haji. saya harapkan begitu. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Idewo Ketut Suatnaya, seorang editor di Media Hindu, dan ditemani oleh Adit. Semoga cerita tadi dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan kita jangan sekali-kali berbuat hal-hal yang dapat merugikan kita semua atau membuat orang lain untuk pergi dari kita. Seperti halnya contoh Adit yang tadi kan pergi ke dukun. Kami sangat berharap semoga episode kali ini dapat memberikan kita inspirasi agar selalu mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa.